Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng. Gimana nih kabarnya di pertemuan ketiga kelas 11? Masih semangat gak buat belajar sosiologi? Di luar panas ya? Aku lapar, gak apa-apa. Tapi ibu harap kerjasamanya beberapa menit ke depan untuk fokus menyimak materi yang akan dipaparkan. Ketua kelasnya duduk mana? Oke, tolong disiapkan dulu ya. Baik, baik ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kelahirannya di mana, Gipari? Hadir semua atau? Alhamdulillah, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu sebelum masuk materi, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ibu pengen banget tolong dicek kerapiannya kanan kiri, depan belakang. Kalau bangkunya masih mencong, dilurusin dulu, biar temennya di belakang nanti bisa melihat PPT dengan baik. Kalau ada sampah dipungut dulu, nanti dibuang ya kalau udah selesai mata pelajaran. Oke, Bu. Udah? Udah, Bu. Oke, kita hari ini akan belajar tentang dinamika kelompok sosial. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa, Mam? Saya mau coba jawab, Bu. Iya, boleh. Tentang ragam kelompok sosial ya, Bu? Iya, tentang ragam kelompok sosial. Jadi, sebelum ibu masuk ke materi, mulai detik ini ibu nggak pengen lagi dengar ada orang yang ngobrol, ada orang yang berisik. Kalau asik sendiri, tolong keluar aja biar nggak mengganggu temannya yang masih mau belajar dengan serius, oke? Oke, Bu. Oke. Jadi ada yang tahu nggak definisi dari dinamika kelompok sosial? Kok diam? Ada orang yang nggak ada suaranya? Belum. Udah. Belum atau udah? Oke. Jadi dinamika kelompok sosial itu adalah suatu proses perubahan atau perkembangan dari suatu kelompok sosial yang terjadi akibat adanya interaksi antar anggota atau antar kelompok sosial lainnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya kayak gini, dalam kelompok terjadi perubahan struktur kepemimpinan atau enggak perubahan visi misi, perubahan tujuan dan juga penambahan atau pengurangan anggota. Seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh 4 unsur. Ada 4 unsur, ada unsur kepemimpinan, unsur organisasi, unsur jejaring sosial, dan juga unsur konformitas. Oke, jadi kita masuk ke unsur yang pertama, unsur kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita pasti tahu kan, kelompok itu pasti ada tujuannya masing-masing. Nah, untuk menuju proses pencapaian tujuan tersebut, pasti kan harus dilakukan secara optimal nih. Gimana caranya ya? Dengan ditetapkannya seorang sebagai pemimpin. Pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kecapat khusus sehingga mempunyai kekuasaan, kewibawaan dalam mengarahkan dan membimbing kelompok untuk mendapatkan pencapaian tertentu. Atau singkatnya orang yang berpengaruh bagi orang lain. Bentar ya. Jadi karena pemimpin itu penting bagi kelompok, kita masuk kepada fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin ada 2, instrumental, ekspresif. Bentar, napas dulu. Oke, fungsi instrumental itu berarti pemimpin itu berorientasi pada tugas dan tujuannya. Contohnya gini, di sekolah kalian itu tergabung kepada kelompok kepanitiaan pensi. Tiba-tiba Hamin 3 acara, kalian diminta untuk rombak total rundown yang udah fix. Waduh, karena kegencet deadline kan tuh, tapi kalian nggak bisa gegabah kan, nggak bisa langsung ubah, habis itu kasih lagi ke gurunya. Kalian juga pasti harus nunggu approval dari siapa? Ketua pelaksana pensinya kan, sebagai apa? Pemimpin kan. Disitulah fungsi instrumental itu terjadi karena pemimpin itu dia harus mengkoordinator di mana anggotanya harus bertindak, di mana dia harus memaksimalkan perubahan yang terjadi dan juga di mana dia harus bermusyawarah secara adil agar mencapai kesepakatan. Oke, fungsi yang kedua, fungsi ekspresif. Ini lebih penting daripada fungsi instrumental. Biasanya pemimpin ini banyak nih yang nggak punya fungsi ekspresif. Biasanya gini, fungsi ekspresif itu adalah fungsi yang berorientasi pada emosional, gimana caranya dia nge-handle emosional dirinya dan juga emosional anggota kelompoknya. Biasanya gini, banyak tuh orang pengen naik jadi pemimpin buat ngejar apanya doang, statusnya doang kan. Kalau udah jadi statusnya udah ada, anggotanya ditelantarin. Benar. Progresnya dilihat nggak? Nah, untuk itu fungsi ekspresif adalah gimana caranya dia nge-handle nih solidaritas, motivasi, kerukunan dalam anggota kelompok. Misalkan kalau ada konflik di dalam anggota kelompok, anggotanya panik, tiba-tiba dia lapor ke kita sebagai pemimpin, kitanya ikut panik. Anggotanya panik, ketuanya panik, semua panik. Solusinya ada nggak? Muncul nggak solusinya? Solusinya panik? Nggak ada kan? Tujuannya bakal tercapai nggak? Belum tentu bakal tercapai mungkin, tapi akan delay.
tentang kelas mengganti mau dilakukan di hari apa. Tapi ketua kelas tidak berdiskusi, justru menentukan hari penggantinya sendiri. Itu contoh kepemimpinan otoriter. Oke, beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dulu kata. Jadi gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya di mana pemimpin itu memberikan keputusannya sendiri. Dia juga hanya membuat keputusan sendiri tanpa anggotanya itu membuat keputusan. Jadi anggotanya nggak usah nimbrung. Tapi kalau demokratis itu dia memusyawarahkan secara bersama gitu. Gimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah. Kalau yang pasif ini kebalikannya dari otoriter. Dia malah lepas tangan, dia malah meminta anggotanya untuk membuat keputusan gitu. Tapi bukan berarti tidak terlibat ya. Berarti artinya dia akan terlibat jika hanya dibutuhkan. Oke. Kalau gitu kita bisa masuk ke unsur yang kedua, organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan 2 orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Contohnya selain OSIS, Pramuka, Paskibra di sekolah apa aja? Apa? Ayo jangan mas. Teater. PNR, teater, terus FPK ya enggak? Iya. Iya. Oke, futsal. Oke, padus gitu-gitu ya. Walau kayaknya nih kehidupan kita kan pasti bersinggungan terus dengan organisasi. Entah dimanapun bidangnya, ekonomi, hukum, politik, semuanya ada organisasinya. Kalian juga pasti pernah dengar kan kayak perbanyaklah pengalaman di organisasi gitu. Buat apa? Semisal nih kalian gabung ke kelompok sosial yang lebih besar, entah di kuliah, di kerja, kalian udah well prepared, kalian udah punya bekal dari pengalaman kalian di organisasi di sekolah. Untuk unsur kedua itu, ngerti nggak? Ngerti. Seneng deh. Unsur ketiga kita masuk ke unsur jejaring sosial, yaitu merupakan pola hubungan sosial antara individu dan kelompok yang membentuk ikatan sosial di mana menghasilkan relasi baru pada kelompok itu sendiri. Faktornya ada 2. Perkembangan teknologi yang cepat dan juga kemudahan mengakses informasi. 2024 siapa sih yang bisa hidup tanpa HP 24/7? Ada nggak? Tidak Ada. Teknologi udah pada maju banget, internet udah pada 10 detik ada kejadian, tiba-tiba viral di Twitter kan? Iya. Itulah kenapa keuntungan dari perkembangan teknologi itu memudahkan kita untuk mencari informasi dan juga relasi. Tapi ada dampak negatifnya. Siapa yang tahu dampak negatif dari jejaring sosial? Saya mau coba deh Bu. Boleh Is. Mungkin bisa bikin kita kecanduan kali ya. Kecanduan apa tuh? Kecanduan internet Bu. Jadi dengan memperluas jaring sosial dan informasi kita perlu pakai media sosial. Nah kadang tuh secara nggak sadar kita ke distract di luar tujuan kita Bu. Jadi secara yaudah tiba-tiba di jam 10 malam gitu. Tuh, iya sering ya kayak gitu. Ya. Kalau boleh tepuk tangan dulu Is. Jadi seru banget karena kita kebanyakan itu hidup pakai HP, internet, medsos. Kadang tuh mau setuju nggak setuju, mau denial pun kita sebenarnya tuh apa ya, ibaratnya udah kecanduan, gampang ke distract. Maka dari itu penting untuk berjejaring sosial, tapi kita harus juga set boundaries atau enggak bikin batasan lah gimana caranya kita dapat bermedia sosial dengan bijak. Oke, udah cepet banget, udah unsur yang keempat. Oke, unsur yang keempat ini tentang konformitas. Konformitas itu merupakan proses mempertahankan atau mengubah perilaku untuk mematuhi nilai norma yang berlaku dengan tujuan dia bisa diterima kelompok sosial lainnya atau tidak menyalahi norma yang berlaku dalam kelompok sosial tersebut. Faktornya ada 4. Yang pertama, anggotanya banyak. Begitu anggotanya banyak, dia haus akan penerimaan sosial ataupun pengakuan sosial. Kemudian budaya tempatnya juga masih kental dan masih ada otoritas dari pihak yang berkuasa. Itu kenapa konformitas bisa terjadi. Oke, keempat unsurnya udah dipaparkan. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ibu nggak paham, kita langsung next. Nah, oke. Karena dia nggak paham, jadi ibu bakal bagi 2 kelompok. Tengahnya ini kelompok sana, kelompok 1 di kelompok 2. Kelompok 1 tolong analisis gambar yang lagi kantor. Kelompok 2 tolong analisis gambar yang lagi kartun ini. Ibu beri waktu 5 menit, nanti perwakilannya tolong paparkan hasil analisisnya. Mulai dari sekarang, tapi nggak pakai berisik. Silakan. Ibu minum dulu ya. Gimana kelompok 1 ada kendala nggak? Kelompok 1, halo. Aman ya Bu. Aman Bu. Aman Ibu. Kenapa sih nggak ngerti? Ini Gimana kenapa nggak ngerti?
dibantu sama teman-teman. Kelompok 2 kendala nggak? Cawangan. 10 menit lagi ya. Baik Bu. Udah? Udah apa belum? Udah? Udah. Cukup ya? Kenapa pada nggak bales sih? Udah Bu. Udah. Aduh. Oke, kelompok 1 siapa yang mau maparin? Udah. Oke, boleh. Di sini aja kan Bu masalah. Iya, boleh. Jadi menurut kelompok kami, gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat gaya kepemimpinan demokratis di rapat tersebut, di mana gambar tersebut ditunjukkan oleh pemimpin dari kelompok yang mengajak ngobrol anggotanya dan meminta pendapat dari anggotanya untuk berdiskusi bersama saat membahas suatu permasalahan. Oke, bener banget, beri aplaus buat kelompok 1. Bener banget ya. Di foto tersebut itu adalah suatu kelompok kecil yang di lingkup kantor. Ya, ada salah satu orang yang lebih vokal kelihatannya lagi mengajak diskusi anggota kelompoknya sehingga dia menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Oke, kelompok kedua siapa yang akan memaparkan? Aku. Oke, boleh. Jadi di gambar kedua ini yaitu menunjukkan adanya perilaku konformitas gitu, dimana seorang perempuan itu yang di gambar yang kiri itu awalnya itu menggunakan baju yang berbeda gitu. Nah, ketika melewati sebuah kelompok diskusi, tapi ternyata dia dicuekin, dia nggak jadi gitu. Mungkin karena mereka mikirnya ini murah banget bajunya gitu kan. Terus habis itu di esokan harinya dia coba untuk menyesuaikan dengan menggunakan pakaian yang berbeda agar senada dengan kelompok yang mereka temui, dan akhirnya dia itu diterima, bahkan diajak bergabung untuk mengobrol gitu, dan jadi adanya terjadi penyesuaian untuk diterima di kelompok tersebut. Nah itu termasuk dari unsur konformitas gitu. Oke, bener banget untuk kelompok banget. Awalnya ceweknya dia pakai baju lebih feminin, mungkin dia nyamannya kayak gitu ya, tiba-tiba dia kayak tertarik gabung sama geng kids, tapi nggak dilirik. Akhirnya besokannya dia menyesuaikan diri, makanya diterima sama geng kids tersebut. Itulah konformitas. Oke, juga habis materinya. Paham sampai sini semuanya? Paham. Kayaknya dari muka-mukanya udah pada pengen pulang ya. Ibu juga pengen pulang. Tapi walaupun gitu ibu nggak bakal ngebiarin kalian pulang tanpa oleh-oleh. Aduh, Tolong ketua kelasnya diingatkan nanti teman-temannya untuk mengerjakan review buku halaman 30 sampai 35. Dikumpulkan di Google Classroom. Deadline-nya masih seminggu lagi, jadi nggak perlu buru-buru. Makasih juga untuk yang udah nggak ngobrol, nggak riweuh, nggak rusuh, dan menyimak dengan baik. Ibu harap di pertemuan selanjutnya akan pertahankan semangatnya ya. Oke, ketua kelasnya boleh dipimpin doanya dulu sebelum dicukupi kira. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini dan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum